Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul yaitu Activity Based Costing pada Akuntansi Biaya Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri Lucy Septiana, yang kedua yaitu Tania Novi Ramadhani, dan yang ketiga yaitu Gilang Henry Pratama. Baiklah, masuk ke topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada konsep biaya per unit. Yang kedua, kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Dan yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Dan yang kelima yaitu pengklasifikasian aktivitas. Baik, kita masuk ke topik yang pertama yaitu konsep biaya per unit. Pengertian biaya per unit menurut Hansen dan Women tahun 2009 mendefinisikan biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang bagi organisasi. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan pada perusahaan yang berorientasi laba. Manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan. Jika biaya telah dihabiskan dalam proses pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan expired. Biaya yang telah expired tersebut disebut dengan beban. Sedangkan biaya per unit yaitu biaya yang berkaitan dengan unit produksi dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya yaitu ada beberapa praktik perhitungan biaya produksi. Yang pertama yaitu total biaya. Total biaya adalah biaya produksi atau biaya produksi ditambah biaya pemasaran atau semua biaya perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran biaya. Pengukuran biaya yang dibebankan berkaitan dengan apakah termasuk ke dalam biaya aktual atau biaya tersirat. Yang ketiga yaitu pengkaitan biaya dengan produk. Pengkaitan biaya dengan produk di mana jika perusahaan menghasilkan satu jenis produk, ini tidak menjadi masalah. Namun jika perusahaan menghasilkan lebih dari satu produk, maka diperlukan cara yang tepat untuk mengkaitkan biaya dari masing-masing produk yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ada manfaat untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur sistem akuntansi biaya memiliki tujuan pengukuran dan pembebanan biaya, sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan. Sangat penting bagi perusahaan manufaktur untuk penilaian persediaan, penentuan laba, dan pengambilan keputusan. Pengungkapan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Untuk menentukan biaya per unit, maka total biaya yang digunakan tergantung tujuan yang pernah kita sebut perusahaan dapat menggunakan biaya variabel, dapat menggunakan biaya produksi, atau biaya produksi ditambah dengan biaya non-produksi. Untuk pembuatan laporan keuangan untuk pihak eksternal, maka informasi biaya per unit diperoleh dari total biaya produksi. Sedangkan untuk pengambilan keputusan, menerima atau menolak pesanan khusus dalam kondisi perusahaan beroperasi di bawah kapasitas produksi, maka informasi biaya yang dibutuhkan adalah informasi biaya variabel. Yang kedua yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa juga memerlukan informasi biaya per unit pada dasarnya untuk menghitung biaya per unit antara perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur adalah sama. Yang pertama yaitu perusahaan jasa harus mengidentifikasi unit jasa yang disediakan dan
dan mengidentifikasi total biaya untuk unit jasa yang disediakan. Perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas kelayakan, untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu kalkulasi biaya berdasarkan tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat dari perubahan unit yang diproduksi. Dengan menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan BOP yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit produksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan BOP ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh atau departemen. Penggerak unit yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit yang diproduksi. Yang kedua yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga yaitu jumlah upah tenaga kerja langsung. Dan yang keempat yaitu jumlah jam mesin. Dan yang kelima yaitu jumlah bahan baku. Baik, kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang pertama yaitu hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produksi-produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampak menguntungkan. Dan yang kelima yaitu margin laba sulit dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang tampak memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. Dan yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Dan yang kedelapan, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. 9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. 10. Biaya produk berubah karena peraturan pelaporan keuangan. Baik, kita masuk ke topik yang keempat, yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Yang pertama yaitu pengertian activity based costing. Activity based costing adalah pendekatan perhitungan biaya yang membuatkan biaya produk sumber daya, objek biaya seperti produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Yang kedua yaitu konsep dasar activity based costing. Aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya metode ABC. Yang kedua, produk atau pelanggan jasa produk. Dan yang ketiga yaitu tujuan dan peranan activity based costing. Yang pertama yaitu meningkatkan akurasi analisa biaya dengan memperbaiki cara penelusuran biaya ke objek biaya. ABC digunakan juga untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual atau kelompok produk yang saling berhubungan dan pelanggan secara individual. Yang keempat yaitu manfaat activity based costing. Yaitu yang pertama yaitu memperbaiki mutu pengambilan keputusan, yang kedua memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan, yang ketiga yaitu memungkinkan manajemen melakukan perbaikan untuk mengurangi biaya overhead. Yaitu kita masuk ke topik yang kelima yaitu pengklasifikasian aktivitas. Yang pertama yaitu tingkat unit. Yang pertama, tingkat unit adalah aktivitas yang dilakukan suatu unit yang diproduksi. Contohnya pengujian produk. Yang kedua yaitu tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan setiap suatu batch barang diproduksi. Contohnya yaitu persiapan, pemeriksaan jadwal produksi. Dan yang ketiga yaitu ada tingkat produk. Tingkat produk adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung
berbagai produk yang diproduksi perusahaan. Contohnya perubahan rekayasa, pengembangan prosedur pengujian, produk pemasaran. Yang keempat yaitu ada tingkat fasilitas. Adalah aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Contohnya manajemen pabrik, keamanan, serta pajak kekayaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.